Jemaat Maha Tuhan, maka marilah kita akan memulaikan ibadah penghayatan Minggu Sengsara ke-6 Jemaat Gemim Betel Winangun. Seluruh jemaat akan mengikuti dari rumah masing-masing. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2, menjulang nyata atas Bukit Kala. Disesah dan mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Dialah Kristus Anak Allah. Kepadanyalah kita beribadah. Haleluya, amin. Marilah kita menyembah dan memuliakan Dia. Karena pengorbanannya, maka kita diselamatkan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, samudra menjelma. Dia mencari
Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 2b sampai 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Anak domba, Allah kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba, Allah kau hapus dosa dunia, berilah kami damai.
Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dengarkanlah Yesaya 42 ayat 3 sebagai berita anugerah Allah. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jemaat Tuhan, anugerah dan pengampunan dari Allah telah diberikan untuk kita. Karena itu, marilah kita menyambutnya dengan sukacita dan bertekad untuk selalu hidup baru bersama dengan Dia dan di dalam Dia. Jemaat Yesus Kristus, Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dari firman-Nya kita beroleh pedoman dan arahan untuk hidup dalam kebenaran di tengah dunia ini. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus. Kasih-Mu yang memperkenankan kami merayakan perayaan Minggu Sengsara ini. Dari rumah-Mu ini kami akan memberitakan firman-Mu. Kiranya firman ini menolong kami, membimbing kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Markus 15 ayat 20b sampai 32. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikian pembacaan yang pertama. Pembacaan yang kedua dari kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maka berbahagialah kita yang boleh membaca dan mendengarkan firman-Nya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Ada bye-bye toh torang semua. Baik sebagai anggota jemaat Betel Winangun maupun saudara-saudara yang bisa menjangkau, yang bisa mendengar ibadah Gemim Betel Winangun. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara di ibadah Minggu Sengsara Kristus kali ini, dalam ibadah di keluarga kita masing-masing, setelah 3 minggu tidak berjumpa
bertatap muka langsung. Saudara-saudara dalam kasih Kristus, saya hendak menyapa saudara sekalian di tengah merebaknya COVID-19 yang telah menjadi pandemi dunia saat ini. Melalui pembacaan firman Tuhan Markus 19 ayat 20b sampai 32 dan Wahyu 22 ayat 13. Jagat raya kini sedang menghadapi masalah kemanusiaan yang pelik, yakni pandemi COVID-19. Dalam situasi seperti ini bukan tidak mungkin muncul pertanyaan dalam diri saudara, dalam diri saya, apa maksud Allah dengan semua kejadian ini? Mengapa Allah membiarkan penderitaan yang berkepanjangan ini? Apakah Allah sudah tidak lagi berdaulat dalam perjalanan dunia ini? Dan di manakah Allah saat saya membutuhkannya? Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita yang pertama, penulis kitab Markus hendak mengingatkan kita tentang hakikat salib. Bahwa kehidupan orang percaya tidak dapat dilepaskan dari salib Kristus. Selama hampir 2000 tahun perjalanan sejarah gereja, salib Kristus terus diberitakan sebagai pusat pemberitaan gereja. Yakni bahwa Yesus Kristus telah disalibkan dan mati untuk keselamatan orang berdosa. Hal ini saudara-saudara sangat penting untuk direnungkan oleh kita sebagai orang percaya. Mengingat panggilan Yesus kepada semua orang yang mau mengikutinya, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Inilah harga dari menjadi pengikut Kristus dan penderitaan yang harus ditanggung dalam mengikut Dia. Dalam mengumuli penderitaan itulah penulis kitab Wahyu memperoleh penglihatan dan dasar-dasar penglihatan itu. Dia menuliskan kepada jemaat mula-mula, akulah yang awal dan yang akhir. Tulisan Wahyu ini menyiratkan bahwa di tengah kesulitan yang bagaimanapun, di tengah ancaman hidup sekalipun, Allah yang tersalib dan mati itu, tapi juga yang bangkit itu sebagai bukti bahwa Allah hadir di dunia ini. Allah Immanuel ada beserta kita di tengah manusia. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata Kristus dalam Yohanes 10 ayat 10. Apa artinya? Ini artinya saudara-saudara, meskipun di sudut-sudut hidup kita tentu ada kegetiran, tentu ada kegagalan, ada ketidakberdayaan, ada kekecewaan yang begitu dalam, kita dimungkinkan menghadapi itu dengan kekuatan dan potensi kodrat ilahi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Itu pula inti akulah yang awal dan yang akhir. Menggemakan Kristuslah yang menguasai dan mengarahkan sejarah perjalanan hidup manusia hingga di akhir zaman. Akulah awal dan yang akhir.
adalah kepedulian Allah atas kehidupan kita. Yesus Kristus menyediakan diri bagi saudara dan saya untuk kehidupan yang bermartabat dan sehat bagi kita semua. Akulah yang awal dan yang akhir menantang kita untuk meletakkan seluruh bangunan hidup kita di bawah kendali Kristus, dan hanya Dialah yang mengarahkan perjalanan hidup kita. Di tengah kesulitan yang bagaimanapun, Dia ada. Aku tidak akan meninggalkan engkau adalah janjinya bagi saudara-saudara dan saya. Kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan karunia Allah. Akulah yang awal dan akhir. Itu adalah sebuah anugerah dan sebuah tawaran pengasihan Allah kepada saudara dan saya. Dan tawaran itu mesti direspons agar pengasihan itu memiliki makna dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah tantangan yang kita hadapi, dengan merebaknya COVID-19, Dia tetap dan bersama kita. Tawaran pengasihannya tetap berlaku dari awal hingga akhir. Penyebaran virus corona begitu masif dan cepat ini mengingatkan kita betapa lemahnya, betapa rapuhnya, tidak kokoh, tidak kuat, ringkihnya ternyata kehidupan kita. Dan olehnya kita seharusnya menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tubuh kita yang fana ini ternyata sangat rapuh. Tapi kita harus bersyukur karena sesungguhnya Tuhan mengaruniakan kita dengan sistem kekebalan tubuh. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sempurna. Ada yang disebut metabolisme tubuh yang menghasilkan kekebalan tubuh. Sayangnya sering tidak dipedulikan, tidak dikerjakan baik-baik, tidak dipentingkan, sering abai dalam memelihara dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita itu. Salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan adalah dengan mengembangkan habitus baru, pola hidup bersih dan sehat, makan secukupnya, bergizi, jangan berlebih, banyak bergerak, olahraga, dan sering mencuci tangan, dan tidur yang cukup. Dan jangan lupa saudara-saudara, mensyukuri anugerah Tuhan yang memberikan sinar matahari secara gratis buat kita. Tapi sering kita abaikan. Kita malas berjemur. Ya toh saudara-saudara, menikmati sinar matahari, dan terutama saudara-saudara tetap tenang, jangan panik. Sering ketakutan dan kepanikanlah yang membawa kita pada kebinasaan. Sebaliknya, ketenangan, kesabaran, dan ketabahan dalam keteduhan Kristus, Sang Alfa dan Omega, Sang yang akhir dan yang awal itu akan menyelamatkan. Peristiwa pandemi COVID-19 ini juga sedang menguji kepedulian kita akan kehidupan bersama. Penularan dan penyebaran virus ini terjadi lewat perjumpaan antar manusia. Sebagai persekutuan orang percaya, di satu sisi kita memang terpanggil untuk memperbanyak dan mempersering pertemuan antar manusia. Tetapi di sisi lain kita juga kita menjawab untuk ikut menghentikan penyebaran virus ini. Dan dalam terang ini, kembali lagi saya menghimbau jemaat Bethel Winangun untuk mengurangi perjalanan dan pertemuan yang tidak terlalu diperlukan.
kita bersama memutus mata rantai penyebaran virus ini. Itulah yang dimaksud dengan pembatasan sosial, dan kita bertanggung jawab untuk mensukseskan itu. Saudara, di tengah beban berat yang sedang kita pikul bersama, saya juga mengajak saudara untuk mendoakan dan mendukung pemerintah Republik Indonesia di semua jenjang, pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai di lingkungan, para dokter, perawat, dan para pekerja rumah sakit. Masyarakat kita kini membutuhkan pengabdian mereka untuk menjaga dan merawat kesehatan kita semua. Dengan berdiam diri di rumah, sembari menjaga kesehatan, sesungguhnya kita juga sudah mendukung mereka yang sedang bekerja di pemerintahan, di rumah sakit. Saudara-saudara, dampak virus corona ini akan meluas ke aspek kehidupan lainnya, seperti perlambatan ekonomi dan lain-lain. Kesulitan pangan dan kebutuhan sehari-hari akan menjadi masalah bagi para pekerja harian. Dan bukan tidak mungkin juga terjadi PHK masif bila keadaan ini berlangsung lama dan tidak segera kita hentikan. Saya berharap sebagai jemaat Bethel Winangun, kita dapat bahu-membahu agar kita semua dapat segera keluar dari masalah pelik ini. Di sini pentingnya kita saling peduli dan saling berbagi. Di dalam Kristus yang awal dan yang akhir, Sang Alfa dan Omega itu, ada yang lebih kuat daripada virus corona. Itulah kasih setia Tuhan, dan kasih setia Tuhan ini memampukan kita untuk peduli dengan semua. Memupuk kesetiaan dengan mereka yang menjerit dan terluka. Tuhan sendiri berfirman, sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, jangan takut, Akulah yang menolong engkau. Inilah perenungan kita sebagai jemaat Gemim Bethel Winangun ketika Tuhan memperkenankan kita boleh memasuki minggu yang ke-6 ini. Kiranya firman Tuhan ini memberi spirit baru bagi kita untuk tetap kita menjaga rasa kebersamaan kita, rasa senasib sepenanggungan kita di tengah-tengah tantangan virus yang sedang menjadi pergumulan kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman bersama dengan mengucapkan dan menghayati pengakuan iman Rasul. Karena itu jemaat iman berdiri, kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud tanggung jawab terhadap pelayanan gereja adalah memberikan persembahan. Maka marilah kita memberi persembahan sebagai tanda syukur atas berkat-Nya dalam hidup kita. Ingatlah perkataan Yesus, Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 15. Karena itu berilah yang terbaik dengan penuh sukacita, sambil memberi
Mari kita mengangkat pujian dalam NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ketika kami mengalami lindungan dan berkat yang tak terkira daripada-Mu. Sampai hari ini, kami tetap hidup dan menikmati kasih sayang-Mu. Terpujilah Engkau, yang setiap waktu ada bersama dengan kami. Bahkan di saat kami mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupan, Engkau ada untuk kami. Memberikan pertolongan dan sekaligus jaminan bahwa kami tidak akan sendirian di tengah perjalanan kami di tengah dunia ini. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur oleh karena kami boleh menikmati penghayatan yang sungguh di minggu sengsara yang ke-6 ini. Perjalanan kami mengiring Tuhan adalah sebuah proses pendewasaan iman agar kami semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami. Karena kami tahu Engkau yang telah berkorban, yang telah merasakan penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib, adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kami sebagai anak-anak-Mu. Meskipun di tengah wabah COVID-19, hari ini kami tetap menyiapkan waktu untuk beribadah kepadamu sebagai tanda bahwa kami membutuhkan Engkau. Betapa lemahnya kami, betapa tidak berdayanya kami sebagai manusia, dan karena itu kami harus mencari Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan langkah kehidupan kami selanjutnya sebagai orang-orang yang terus berpengakuan mengikut Engkau meski dalam kesengsaraan dan penderitaan. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami disemangati oleh firman-Mu. Kami dikuatkan bahwa Tuhan ada, bahkan di tengah persoalan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, jemaat dan masyarakat, kami akan bersungguh-sungguh menghayati tentang penderitaan-Mu demi keselamatan kami semua. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan semua konsekuensi yang ada, dalam penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Sebab kami yakin hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang sanggup berperkara, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar. Di tengah keluarga, kami harus bersandar kepadamu. Ketika kami meletakkan masa depan keluarga, masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkenan menyelamatkan kami. Istri, suami, anak-anak, orang tua, cucu cece kami, anak-anak kami, keluarga kami, semua
diberkati oleh Tuhan, kami dijaga, kami dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kami terus berpengharapan maju menghadapi badai kehidupan karena ada kekuatan yang kami dapatkan bersama dengan Tuhan. Di sini saat kami berpelayanan bersama di tengah jemaat Gemim Betel Winangun, kami berdoa dan berharap Tuhan sajalah yang akan memberkati segenap pelayanan yang ada. Seluruh jemaat di 23 kolom, pelayan khusus, kiranya diberkati. Dan kami sama-sama memuliakan Tuhan untuk banyak pekerjaan pelayanan yang sedang dipercayakan kepada kami. Kesatuan hati untuk memasyurkan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dan Kepala Gereja akan kami miliki, supaya di sini nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Begitu juga pelayanan gereja Masih Injil di Minahasa. Biar kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati. Engkau memakai gerejamu untuk menyebarluaskan Injil, menaburkan damai sejahtera, dan gereja Tuhan ini hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi dunia. Kami pun juga mendoakan kerja pemerintahan di bangsa kami ini. Kami percaya pemerintah adalah alat hamba Allah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berkati pemerintah kami di Indonesia, berkati pemerintah kami di Sulawesi Utara, berkati pemerintah kami di kota Manado. Biarkanlah mereka melakukan tanggung jawab dan pekerjaan mereka berdasarkan ketaatan dan kesungguhan hati kepada Tuhan untuk melayani Engkau dan melayani seluruh warga masyarakat. Ya Bapa di dalam sorga, ketika kami berbahagia dengan semua yang Engkau berikan, kekuatan dan kesehatan, berkat-berkat jasmani dan rohani, kami pun bersimpati dengan saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena berbagai keadaan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau akan angkat dan pulihkan, yang sedang berduka Engkau akan hiburkan, yang mendapatkan persoalan dan pergumulan, Engkau membuat mereka menghadapi jalan keluar di dalam kuasa Tuhan. Sampai hari ini Bapa, kami masih tetap dalam gumul bersama dengan dunia tempat di mana kami berpijak ketika ada pandemi COVID-19. Kami bermohon Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang akan menyatakan kuasa. Kami sedang berupaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua upaya pemerintah, semua upaya yang dilakukan oleh tim medis, dan semua orang yang terlibat diberkati oleh Tuhan. Kami mengandalkan kuasa Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan di dalam Tuhan, supaya kami boleh beria-ria, menikmati mujizat, dan mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur dan permohonan kami. Kami percaya setiap doa kami didengar oleh Tuhan, dan pasti dijawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang mulia. Karena itu bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena kami tahu rancangan-Mu mulia dan penuh dengan damai sejahtera. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, dan sebagai nyanyian penutup
Mari kita mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1. Lawanlah godaan. Saudara-saudaraku, dengarkanlah nasihat firman yang berikut ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan, tolonglah dan teguhkanlah hati kami. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.